Selamat siang teman-teman Aste 81 dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di Apa Kabar Aste 81. Kali ini kita bincang-bincang dengan Mas Yohanes Budi Prastyo yang biasa dipanggil Mas Budi Belor. Tapi sekarang nggak belor lagi kan? Nah. Sudah klasik kan? Nah. Ya. Apa kabar Mas Budi? Ya, sehat. Senang ya, senang ya. Yang buat senang ya Asto ini. Wah, bagus. Kita pengen bincang-bincang mengenang zaman kita SMA dulu. Ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Masih inget nggak? Masih. Gimana itu ya Pak? Maksudnya di kelas berapa itu? Kelas satunya di satu berapa? Ya. Gitu. Di yang mengingat waktu SMA ya. Karena sebelumnya karena saya itu dulu satu kelas sejak TK, SD, SMP itu dengan si Heneng, Oh Mas Heneng, ya. Mas Yono, Oh. Lono itu, kemudian Mas Sondro itu SD Benadus, SMP Dominico. Kemudian saya nggak tahu akhirnya masuk bareng-bareng di bisa SMA di ya. SMA 3. Kemudian saya di SMA 3 itu saya nggak tahu saya kok bisa punya jiwa seneng kumpul dengan orang itu. Nah, jadi dulu saya di SMP juga aktif dalam kelompok-kelompok atau yang bisa dikatakan apa ya, organisasi gitulah. Dari kecil berarti sudah ada jiwa. Dari SMP, organisasi kemudian di ya? SMA kelas 1-nya 111 kalau nggak salah. Nah, itu satu kelas dulu dengan Mbak Lis. Lis 111. 111 atau 1 berapa ya? Lupa aku. Pokoknya satu kelas dengan Mbak Lis. Jamu jago. Ya, Jamu Jago, Mbak Lis. Nah, saya mau ngingatnya lah Mbak Lis Priska karena anaknya Priska. Nah, Priska itu satu angkatan dengan anak saya yang juga dulu ya. Jadi sahabatnya anak saya. Orang tua satu sekolah, anaknya juga ternyata satu sekolah juga. Nah, itu yang ya apalah, ya enggak apa-apa lah, ini mengenang masa lalu saja lah, tidak ada apapun. Saya semangat untuk tampil di SMA karena saya agak sempat kaget waktu itu karena di Dominico, di SD Benadus itu kan satu kelas ceweknya hanya sedikit. Iya. Begitu saya masuk di negeri, lebih banyak. Wah lebih banyak dan saya ceweknya ya. Itulah saya agak kagok. Agak berpendar-pendar gitu ya. Gabung cewek-cewek cantik-cantik. Ya, cantik-cantik. Kemudian yang sangat mengesan saya dan itu sesuatu yang baik dan yang heboh bagi saya sendiri lah. Itu waktu itu ada acara ulang tahun SMA 3 kalau nggak keliru ya. Yang 1 November itu ya. Nah, itu fashion show. Iya, saya ikut. Ya? Saya nggak tahu jadi itu. peragawan. Jadi peragawan. Dengan pakaian Jawa. Saya itu pasangannya dengan Mbak Lis itu. Oh, dengan Mbak Lis. Yang melatih itu kakaknya Mas Sukomardiono. Sukomardiono itu sekelas dulu 17 dengan saya. Ya, itulah 17 ya. Ya itu kemudian saya aktif di organisasi di SMA, di OSIS. Oh, ikut di OSIS, jadi pengurus OSIS. Pengurus OSIS. Kemudian saya juga bangga lagi waktu itu ditunjuk menjadi ketua panitia HUT RI keberapa saya lupa dengan waktu itu. 17-an itu ya berarti. Ketua OSISnya Mas Teguh Widodo. Oh iya. Teguh Widodo. Kemudian saya disuruh membuat operet apa gitu. Saya mencoba membuat itu bersama Mas Teguh, dibuat panggung di halaman di halaman belakang itu tempat parkiran. Yang belakang malahan. Di parkiran sepeda motor ya, dulu itulah. Ya. Nah, di situ saya membuat operet dengan Mas Teguh ya
ya lumayan lah, lumayan bagus. Ternyata ya, kita tuh sebetulnya banyak ya bakat-bakat terpendam teman-teman kita. Iya. Kalau pas kita main operet kemarin kok nggak ikut ya? Itu ya. Kemudian juga saya senang juga di SMA 3 dipercaya juga dengan Pak Warto Muthalib itu dan Pak Handoyo. Pak Handoyo guru seni, guru gambar ya. Iya. Itu menjadi ketua panitia karnaval untuk wakil untuk wakil SMA 3. Mobil hias itu ya mobil biasanya. Hias. Nah, itu saya bersama dengan kakak kelas, lupa saya namanya siapa itu, dari IPA, yang Mas siapa itu yang menemani saya, dan itu menampilkan mobil hias, ada Mas Luhur, ada siapa lagi itu, kalau nggak keliru ada Mas Raymond juga kalau nggak keliru. Nah itu mobil hias dan sukses. Kemudian ya ini benar-benar saya didewasakan di SMA Negeri 3. Berlatih terus ya soalnya ternyata aktif di kegiatan ini ya organisasinya ya. Kemudian saya juga dulu menjadi ketua panitia studi tour. Oh, studi tour IPS ya. IPS berarti ke Bali. Wah itu benar-benar saya tantangan bagi saya. Karena waktu itu muncul kalau ke Bali itu naik apa? Tahun berapa itu? Tahun kita 78 ya. 78 kelas 1, kelas 2 kan kita kan 79 itu kan travel biru belum ada sama sekali. Wah masih itu manual rencana ya, masih ini ya. Mau naik kereta api. Tadinya. Saya survei. Berapa kelas itu? Padahal IPS dulu kan ada 5 atau 6? 5 kan? 5. Oh ya, coba bayangin saya anak SMA masih belum berpengalaman, saya mencoba mengurusi itu. Sudah dipasrahi. Kemudian saya survei dan ditemani Mas Joko Heru. Joko Heru IPS. Kelihatannya di Fakultas Ekonomi, Undip. Joko Heru itu. Joko Heru. Rumahnya di Hasanuddin itu. Hasanuddin. Oh iya. Mbak Somalvinas itu kalau iya. Nah, itu sama Mas Joko Heru saya survei ke stasiun. Wah kesulitannya banyak sekali. Karena kalau naik kereta. Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dulu SMP, teman-teman gereja. Kemudian ada yang memberi informasi, coba ke Jogja. Cari infonya. Saya cari Jogja, naik sepeda motor boncengan dengan Mas Heru. Zaman dulu ya? Zaman dulu. Sudah berani ya? Gue naik motor itu boncengan. Kemudian saya ketemu kakak saya. Sebentar itu berapa jam ya? Karena kan masih zaman lama kan berarti belum tol kan berarti lama sekali. Lama. Naik sepeda motor ya 3 jaman. 3 jam. Hampir sama dengan naik mobil ya? 3-4 jaman ya. Kebut itu saya dengan Heru. Kemudian saya mencoba minta informasi di Jogja lewat kakak saya. Kemudian kakak saya itu kakak saya yang pertama itu kan kerjanya di Jogja. Dia kerja di kayak furnitur gitu. Furnitur dari furniture itu. Kemudian bosnya kakak saya itu yang punya furnitur itu, dia katanya juga punya base untuk wisata di Kota Gede. Saya mencoba langsung ke Kota Gede, saya tanya ke sana dan sanggup. Itu nggak ada guru yang dampingi? Oh, nggak ada. Saya hanya benar-benar dipasrahkan. Pasrahkan saya semua full. Dengan akhirnya saya ngomong dan saya minta brosur-brosurnya dan informasi itu, dan ternyata pemilik base-nya itu yang juga pemilik furnitur itu dulu penyiar TVRI Yogyakarta, Pak siapa itu ya? Itu siapa ya namanya? Itu punya anak, anaknya jadi dosen farmasi UGM. Nah itulah akhirnya oke, saya setuju dan saya laporan ke sekolah SMA 3, ketemu Pak Warto Muthalib.
dengan Pak Jati kalau nggak Pak Jati ya. Nah, Pak Jati. Wakilnya dari zaman dulu ya. Kemudian Pak Jati ya coba detailnya saja, harganya berapa, rutenya kemana, kemudian transportasinya, bisnya bagaimana. Jangan dibayangkan seperti sekarang bahwa travel birunya sudah semewah sekarang. Bisnya masih bis biasa kalau seperti bis bumel ibaratnya gitu ya, ekonomi itu ya. Itu juga makannya dikasih makan nasi sama minumnya belum ada iya kayaknya kemasan. dulu belum ada air kemasan. Itu bekas botol sirup itu loh. Oh, zaman dulu botol sirup yang dikasih air. Dikasih peti itu. Itu setiap bis dikasih itu. Wah, hebat juga itu. Wah, sudah akhirnya kita pesen kalau nggak keliru 6 bis ya. 6 bis. Terus sekitar berapa anak? Kalau semuanya 40 ikut kok. ya, enggak maksudnya kalau 6 kan kita biasanya sekelas 40-an ya, zaman dulu ya. Ya. Sekitar 240 orang ya berarti ya. Ya. 6 bis. Kemudian Pak Warto juga dan guru-guru waktu itu hanya rapat di ruang guru, di ruangnya Pak Warto Muntalib. Saya juga yang itu ya setelah lobi terus ruang guru itu ya. Guru ya, Pak Warto Muntalib itu di situ. Kemudian kita rapat menjelaskan semuanya. Oke lah kalau begitu kita pakai. Ya sudahlah kita pakai. Wah, saya tuh untungnya saja tadi lah. Pemilik bis itu ternyata juga bosnya kakak saya, jadi dia agak memperhatikan. Ordal ya, ada ordal jadi rada lancar lah ya. Dan itu satu-satunya bis besar gede tur yang pertama kali ngangkut ke siswa ke Bali dari Semarang. Itulah. Dan lancar ya, nggak ada kendala kan? Oh nggak ada, itu baik, pelayanannya baik. Nah itulah. Itu benar-benar saya merasa kok saya bisa. Ternyata bisa ya, punya kemampuan ya, bisa ini berdua ya. Dengan Mas Joko. Jiwa pemimpin dan entrepreneurnya udah keluar itu. Itulah. Itu ada cerita yang agak mengerikan waktu ngurus-ngurus itu. Sepulang dari Jogja, saya naik sepeda motor dengan Mas Joko itu boncengan, pulang ke rumahnya Mas Joko di Hasanuddin. Yeah. Sampai di rel kereta api, kalau dulu itu bilangnya kan teng-teng. Itu ada bakso Malvina sama menanti itu yang terkenal itu. Pas nyebrang rel itu saya dikalungi celurit sama preman di situ. Itu jam berapa? Jam berapa ya? Jam 4 sore. Masih sore ya? Masih tapi sore. Zaman dulu kan memang masih sedikit ya, orang belum seramai sekarang ya. Saya pakai kalung itu. Kalung saya tuh kalung imitasi. Sebetulnya. Kalung. Cuman udah diincer terusan ya. Dia ngalungi saya dengan celurit. Saya kaget, wah saya takut banget. Si Joko berhenti, kunci kontaknya itu dimatikan, diambil, dibuang di rel. Joko kaget. Nah, si preman. Waktu itu jalan pelan-pelan. Karena nyebrang rel kan? Iya, jalan pelan-pelan. Jadi terus langsung dimatikan, dibuang. Gitu ya. Kunci kontaknya. Lah Mas Joko lihat yang ngerti, si preman juga ngerti sama Mas Joko itu. Nah akhirnya, kowe toh, terus Joko bilang gitu. Karena mungkin warga situ juga. Nah, warga situ dan aku itu komplek tentara atau itu si rumahnya si Joko. Nah ya sudahlah, akhirnya kunci kontaknya diambil lagi, kita jalan lagi. Ternyata si preman itu bukan preman di situ, preman dari kampung lain, balas dendam karena preman yang di situ pernah malak di kampung itu. Ya itulah, itu yang mengerikan pengalaman. Terus setelah itu sempat kerja di mana? Kerja atau lanjutkan di mana lagi? Lulus SMA ya karena situasi ekonomi ya. Jadi bukan saya sekolah di ekonomi, karena situasi ekonomi keluarga, saya harus kuliah yang cepat segera selesai untuk kerja. Akhirnya waktu itu setahu saya di Semarang akademi yang bukan militer itu hanya Akubang. Oh iya. Saya ikut masuk. Akubang kan yang di Mugas. Mugas Nah,
kampusnya di belakang pompa Sekarang bensin. Sikubang itu Nah, ya. Sikubang. Itu di sana ketemulah anak-anak SMA 3 juga di sana ada Ari Simpe, Oh, Ari berarti Subiakto itu, kemudian Tante Surtini, ya. Hani, Yayan. Yayan, Oke. terus Oh, seangkatan toh. terus itu Indro Mulyaton, Lukito, Mulyaton. Mulyatun saya inget-inget, iya Kayaknya kelihatannya. pernah dia Ah. kemarin cerita pernah Nah, gitu. di Akubang lah, saya di Akubang. Ya, di Akubang muncul lagi jiwa saya aktivis itu. Aktivis. Saya masuk di Senat. Hmm. Kemudian saya ketua Senatnya di Akubang. Kemudian saya pimpin organisasi Senat di Akubang. Dipercaya juga di sana menjadi ketua Posma. Posma angkatan itu. Seorang aktivis itu mau dimanapun pasti Ya. jiwanya itu keluar ya. Ya sudah dari Akubang selesai. Ya. Selesai, tapi punya kenangan hebat di Akubang. Waktu itu ikut lomba 17 Agustusan juga Kota Semarang. Itu gerak jalan beregu 45 kilo. Pesertanya itu semua Maraton bukan? Apa? jalan sambung- beregu. Beregu. Enggak, Nah. maksudnya gantian sampai enggak bukan maraton yang Enggak, sampai ini enggak, ganti beregu, beregu. Tetap itu terus ya. Beregu. Oh iya, zaman dulu ya memang ada yang muter yang itu. Nah, muternya jauh banget. Oh, iya. Itu pesertanya satu regu itu yang tidak main bah hanya saya. Lainnya main bah. Ih. Tapi kan ketua Sena jadi Ya, Sena bukan saya mentalnya ya. diwajibkan. Nah, ketua Senat harus ikut. Ya, akhirnya ikut. Tetapi nggak juara dan datanya paling belakangan. Ya enggak apa-apa. lah. Enggak apa-apa lah. Ya, itu pengalaman. Pengalaman, Itulah. Ini ya, merasakan Ya. gitu loh jalan jauh ternyata. Kemudian di Akubang lulus, saya segera cari pekerjaan. Nah, warga juga menuntut itu. Nah, saya masih punya adik. Kemudian saya kerja di swasta, di swasta di bidang garam Di di Pandanaran. Oh, yang di Nah, sini di depan Pandanaran. sini ya. Dari Pandanaran loncat lagi pindah ke kontraktor di Karangtempel. Nah, di Karangtempel ya udahlah di situ. Setelah saya di situ kemudian karena bapak ibu saya itu karyawan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi, saya secara diam-diam dari 8 bersaudara yang mau kerja di rumah sakit tidak ada. Oh. Akhirnya bapak ibu saya, "Mbok kamu Kaderisasi ya. kaderisasi." Ya sudahlah, diam-diam didaftarkan, diterima lah di Karyadi. Ordal, ada ordal. Nah, itulah. Terus sampai sekarang, sampai terakhir. Sampai terakhir pensiun. Pensiun Nah, dari Karyadi. Ya. dari Karyadi. Di Karyadi juga muncul aktivis saya juga. Tetap. Nah, tapi agak berbau negatif saya di Karyadi. Mungkin yang dulu kerja atau sekolah di Karyadi, teman-teman yang dari FK Undip, tahulah saya. Karena saya dulu di bagian keuangan, kemudian pindah di Diklat, terakhir sampai pensiun. Itu saya menjadi provokator soalnya. Suka Apa? demo. Oh, ada kebijakan yang nggak pas, pasti Saya itu pembela rakyat kecil. Tetap ya idealis itu keluar ya kalau itulah. Sampai pensiun. Terus sekarang berarti kan udah pensiun. Sekarang Nah, kayaknya dengar-dengar punya kafe ya. wah, tuh. Jadi itu begini. Karena saya sudah ya capek lah, udah dulu aktif di mana-mana di kehidupan rohani. Saya juga aktivis di gereja. Oh, di gereja. Jadi apa? Ketua lingkungan? Dewan. Oh, Dewan Paroki. Oh, Dewan Paroki malahan. Dewan Paroki. Terus gereja mana? Katedral Pandisari. Katedral. Ya. Oh, saya juga kadang-kadang Ya. keliling gantian ke gereja. Itu Ya. sampai 3 periode. Setiap periode 3 satu tahun, terus. satu terus. Nah, Sekarang masih? sekarang karena usia sudah Oh, nggak boleh, gitu, 60 baru- tahun baru sudah diganti. berhenti, ya diganti. Kemudian keluarga, ya sudahlah, anak 2, cewek semua. Yang pertama itu puji Tuhan, dia kerja di Pemkot. Nah, kemudian Pemkot, kok Pemkot, Pemda. Pemda Jateng, Semarang. Jateng. Kemudian yang kecil ini kerja di Kementerian Riset
dan Teknologi di Jakarta. Yang misah di- ya. Nah, Berarti misah. yang di sini berapa orang? Satu orang, Satu hanya orang dua. aja. Oh, Nah, putra dua. Ya. yang udah nikah yang adiknya. Yang adiknya. Nah, Oh, yang kakaknya malah yang malah belum. belum. Oh. Nah, itulah Yang kan. kemarin kita datang itu ya. Ya. Ya, yang pertama itulah akhirnya dia mungkin dadanya ngikuti saya, dia aktif kemana-mana, temennya banyak. Kemudian dia kasihan bapak ibu di rumah hanya berdua, Nah. dia buat kafe. Oh, Karena dulu makanya dia- tuh sekarang nah, jadi punya kafe itu. punya kafe itulah. Tapi ya agak sembrono dia. Setelah kafenya jalan, bapak ibunya sudah terlibat. Udah jalan dan ngikuti tinggal. Nah, dia sekarang mah agak kayak di nomor 2 kan, Iya, karena udah ditinggal. punya karyawan. Nah, Iya, memang harusnya ya gitu toh. Masa owner langsung kalau awal-awal sih biasa masih merintis. Ya, Biasanya ya, kalau ya, sudah ya. tahu dan sudah ada yang dipercaya biasanya ya, memang ya, gitu. ya. Nah, monggo nanti kalau Hampir ya kita ya nanti ya kapan-kapan ya. teman-teman mau mampir ke Kopi Budi Iya. silakan. Oke. Ada di Instagram. Silakan Oke, di YouTube nanti kita ada. cari lah. Iya. Oke. Sebenarnya sih masih pengen kita juga banyak ceritanya kan. Iyalah, Tapi kenangan. waktunya ya. Iya, iya. Sekarang closing statementnya apa buat teman-teman? Karena kita sudah usia kita usia hidup menikmati. Betul. Menikmati hidup dan hidup menikmati. Iya. Tidak betul. lagi kita harus berkarya yang Eh, membutuhkan tenaga dan setuju. kita Kita waktunya menikmati hasil Menikmati karya kita. hasil karya kita, apapun karyanya. Yes, betul. Kita cuman berdua dengan istri Nah, enggak apa-apa, balik berdua ya, enggak, balik ke laptop ya. iya. Atau Tinggal sendirian berdua pun ya. enggak masalah. Tapi nikmatilah. Betul. saya Jangan setuju. khawatir sakit. Iya, Nah, yang penting jangan khawatir sakit. hati yang bahagia, Nah, kan bahagia. adalah Nah, obat ya. untuk semuanya ya. Ya, tapi terukur. Yes. Artinya terukur, jangan sembrono, pengennya masih muda terus. Ya, kita eman-eman. Hidup hanya sekali, mati juga sekali. Begitu. Iya. Salam Iya. selalu untuk teman-teman. Sebentar Mas, ada souvenir. Mbak Dit, sendiri. Ini ada Ya. sedikit souvenir. Terima kasih. Jangan dilihat isinya atau ininya, tapi barangnya pasti berguna. Wah, Pasti dipakai. Pastilah, pastilah. Ini dari teman-teman. Ini penyemangat hidup. Ya, nikmati semuanya. Setuju. Iya, Astra 81 hebat. Benar-benar mendewasakan saya. Banyak pelajaran yang saya ambil dari SMA Negeri 3 Mantap. Iya. Iya. Demikianlah teman-teman bincang-bincang kita dengan Mas Budi. Banyak sekali seorang aktivis yang sampai usia lanjut pun beliau masih keluar jiwa aktivisnya ini. Kalau nggak karena batas-batasan mungkin masih terus ini. Iya. Semoga bermanfaat bagi Amin. kita semua. Sampai ketemu lagi teman-teman di Apa Kabar Aste selanjutnya. Terima kasih. Dah.